kita mulai saja sesi konseling yang kedua ini. Gimana kabarnya aja hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan dari rumah sampai ke tempat konseling ini sehingga bertemu dengan saya gitu hari ini? Alhamdulillah untuk perjalanan seperti biasa, jalan lancar. Oke. Nah, untuk di sesi yang kedua ini mungkin kita akan melanjutkannya pembahasan kita di sesi yang pertama. Nah, sebelumnya mungkin ingin bertanya dulu, apakah Rega siap untuk melaksanakan sesi yang kedua ini? Saya siap melaksanakan. Siap. Nah, dan sebelumnya lagi seperti yang sudah dilaksanakan di sesi yang pertama, bahwa bisa dibilang saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam sesi konseling ini Rega tak perlu khawatir karena konseling ini ada asas-asasnya. Yang pertama telah kita bahas juga atau telah saya sampaikan di sesi yang pertama, bahwa ada yang dinamakan asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Gimana untuk sesi yang kedua ini, melihat dari asas tersebut, Rega siap melanjutkan sesi konseling? Ya, siap melanjutkan untuk selanjutnya. Oke. Nah, untuk hasil konselingnya, hasil sesi konseling yang kedua ini, apakah sama dengan yang pertama, yaitu tidak boleh ada yang tahu terkait apa yang kita sampaikan, atau bisa ditambah orangnya gitu kan? Yang sebelumnya hanya saya, Rega sendiri, dan dosen pengampu saya yang nanti melihat berupa video dan laporan dari saya. Kalau untuk orang yang ditujunya mungkin tetap pada pertemuan pertama itu sama. Saya ini rahasia seperti itu. Oke. Nah, untuk sesi yang kedua ini juga sama ya, didokumentasikan melalui video. Saya juga mohon izin untuk sesi yang ini juga didokumentasikan, karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa konseling kita kali ini, sesi yang kedua ini sama seperti halnya yang pertama, akan disampaikan kepada dosen saya untuk menjadi penilaian diri saya gitu dalam melakukan konseling. Boleh? Boleh. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait permasalahan yang mereka alami yang dibahas di sesi pertama dan setelah melakukan sesi pertama gitu, dan juga setelah mengevaluasi selama kurang lebih 1 minggu di lapangan gitu. Rega, apa yang Rega rasakan? Yang saya rasakan ketika selesai melakukan konseling pertama dan juga melakukan beberapa evaluasi, bahwasannya apa yang dilakukan pada sesi pertama terkait tentang waktu itu perihal kertas itu ternyata pada saat waktu pengevaluasian itu ternyata sangat berdampak sekali, karena ketika memang dalam 1 minggu tersebut kita bertemu lagi, saya bertemu lagi dengan hal tersebut, yang memang itu bisa menjadi sebuah solusi. Jadi ketika pada saat itu memang saya tidak terlalu emosi memuncak, karena memang apa yang telah dirasakan waktu sesi konseling pertama itu memberikan saya sebuah jalan pencerahan di mana apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi pada saat itu, seperti itu. Jadi memang ketika konseling itu yang pertama sudah terlaksanakan, lalu saya melakukan evaluasi, ternyata saya menemukan beberapa solusi yang harus dilakukan pada saat itu. Oke. Jadi karena di tujuan yang sebelumnya, yaitu di sesi pertama, bahwa Rega ingin mendapatkan jalan keluar dari permasalahan, yaitu berupa cara menghadapi keadaan di mana Rega bertemu dengan orang tersebut, orang yang bermasalah dengan Rega bisa lebih mengontrol diri mungkin, dan juga
rasa apa ya, rasa emosi Rega tidak memuncak seperti sebelumnya, bisa dikontrol. Oke, bisa dikontrol. Nah, dan mungkin untuk saat ini Rega juga sudah bisa dibilang lebih baik lagi dalam pengontrolan emosi mungkin ya, karena ketika bertemu dengan orang tersebut Rega bisa mengontrol dan tidak merasakan beban seperti yang sebelumnya ketika menahan itu hampir habis lah kesabaran. Iya. Oke, nah ada lagi perasaan dari atau apa ya yang Rega rasakan dari kejadian tersebut ketika Rega bertemu dengan dia, ketika berinteraksi lagi dengan dia, apa yang Rega rasakan? Pada saat itu memang sedikit demi sedikit rasa-rasa yang sebelumnya yang saya rasakan itu mulai sedikit memudar, karena di balik memudar itu saya bisa mengatur emosi saya. Jadi apa yang harus saya lakukan, terus bagaimana cara menghadapinya, lalu setelah itu tindakan yang selanjutnya untuk bisa meredamnya itu bagaimana. Karena pada saat evaluasi itu saya banyak belajar hal untuk apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan orang tersebut seperti itu. Jadi ya semakin sini bisa diatur emosinya seperti itu. Oke. Jadi Rega itu setelah melakukan evaluasi ya dari hasil situasi yang pertama dan berinteraksi lagi dengan orang tersebut, Rega lebih mendapatkan apa ya solusi atau jalan cara untuk menghadapi menghadapi keadaan di mana Rega harus berinteraksi dengan orang tersebut, dan juga Rega bisa lebih apa ya merasa lebih relax dan lebih tenang gitu ya ketika berhadapan dengan orang tersebut. Ada lagi terkait evaluasi dari pengalaman Rega selama di lapangan tersebut yang mau disampaikan? Mungkin ya ketika kita bertemu itu setelah sesi konseling pertama, kita sedikit melakukan perbincangan lah seperti itu terkait hal yang ingin disampaikan gitu. Seperti itu saja. Jadi dengan terjadinya yang tadi disebutkan dari awal tadi Rega, jadi Rega itu bisa sampai berinteraksi langsung berinteraksi langsung, mengobrol langsung, dan tanpa ada rasa kekesalan atau emosi yang sebelumnya. Seperti itu kan, itu betul. Nah, mungkin bisa bilang cukup baik dan cukup membantu ya terhadap Rega, karena dengan begitu, dengan seperti itu berarti Rega juga bisa dikatakan berhasil lah gitu, berhasil menghadapi diri sendiri gitu ketika emosi, dan berhasil mengendalikan hawa nafsu mungkin dari diri. Oke, selanjutnya untuk di sesi yang kedua ini tujuan Rega mengikuti sesi konseling yang kedua ini yang paling intinya apa gitu tujuan untuk mengikuti sesi konseling yang kedua ini? Mungkin ingin apa yang kurang di sesi pertama ini lebih dipadatkan lagi, lebih disempurnakan lagi pada sesi konseling yang kedua ini seperti itu. Jadi apa yang sebelumnya masih kurang dilengkapi, dan apa yang masih belum bisa lebih baikkan lagi pada sesi konseling yang kedua ini gitu. Jadi intinya mungkin ya untuk sesi konseling yang kedua ini meningkatkan ya, dengan cara mengevaluasi dari hasil sesi konseling yang pertama, dan juga Rega ingin melihat sejauh mana keberhasilan diri Rega gitu ya menghadapi masalah tersebut. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan
saya akan memberikan skala lagi yang dimana di sesi pertama yaitu berawal dari kondisi atau skala 3 yang bisa dibilang sangat buruk ya, atau hampir mendekati sangat buruk gitu ya. Karena 0 adalah kondisi terburuk Rega atau paling tidak baik lah, dan angka 10 itu menjadi kondisi terbaik atau kondisi optimal yang Rega alami gitu. Dan setelah melakukan satu sesi konseling di sesi yang pertama, mereka berhasil menaikkannya ke angka 5 ya, ke angka 5. Nah, untuk sekarang di sesi yang kedua ini ada di skala berapa gitu kondisi Rega setelah melakukan sesi pertama dan mengevaluasinya langsung di lapangan. Untuk setelah melakukan sesi konseling pertama dan melakukan beberapa evaluasi juga, untuk saat ini kondisi saya berada di skala 7 atau 8 bisa lah gitu. Cukup bagus ya. Iya. Karena setelah melakukan sesi pertama, di mana di sesi pertama itu baru sampai 5, dan sekarang Rega setelah melakukan evaluasi terhadap diri Rega selama kurang lebih 1 minggu, saat ini di sesi konseling kedua ini Rega mengawalinya dengan skala 7 ya, bahkan hampir ke 8 mungkin ya, dimana 8 tersebut bahkan sudah menjadi tujuan awal dari diri Rega ya, yaitu yang disampaikan di sesi yang pertama. Oke, nah untuk di sesi kedua ini tujuan Rega mencapai skala berapa? Dari 7 ke berapa gitu? Ke 8 atau dilebihkan ke 9 atau 10 sampai maksimal gitu. Seperti yang saya rasakan sebelumnya, mungkin untuk konseling yang kedua ini saya harap bisa mencapai maksimal 10. Iya gitu. Oh, jadi ditingkatkan lagi ya, iya, targetnya maksimalin gitu. Oke, bagus. Justru dengan memiliki keinginan yang tinggi, berarti upaya yang akan dilakukan juga akan lebih baik gitu. Iya. Oke, bagus. Semoga dengan berjalannya sesi yang kedua ini bisa mencapai tujuan dari skala yang Rega inginkan, yaitu skala yang maksimal ya, skala 10. Berarti di mana kondisi Rega tersebut paling optimal atau terbaik bisa dikatakan. Oke, selanjutnya saya ingin meminta Rega untuk melihat bahwa di samping Rega ada kursi satu lagi gini ya. Nah, boleh dihadapkan dulu ke sini. Nah, di sini ada kursi ya. Pertama kursi yang Rega duduki, dan yang satu lagi kursi yang ada di hadapan Rega. Oke. Nah, sekarang saya ingin Rega memilih salah satu kursi, mau tetap di sana atau pindah ke kursi yang ada di hadapan Rega terlebih dahulu. Saya memilih kursi yang di sini dulu. Oke, kursi yang semula ya. Nah, ya, saya ingin Rega duduk senyaman mungkin di kursi tersebut, dan saya menginginkan Rega untuk bermain peran dalam menyelesaikan permasalahan yang Rega alami saat ini, di mana peran tersebut yang pertama sebagai diri Rega sendiri yang mengalami permasalahan, dan dan kursi yang di hadapan Rega adalah kursi orang yang memiliki masalah dengan diri Rega khususnya gitu, atau orang yang sedang
membuat Rega itu merasakan hal yang sekarang Rega rasakan gitu. Siap? Bisa. Oke. Sudah dipahami? Bisa? Jadi ini kursi yang buat peran saya dan ini buat peran yang orang yang berhubungan bersangkutan dengan saya. Iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin Rega melihat ke kursi yang ada di hadapan Rega, dan jika di hadapan Rega tersebut terdapat orang yang ingin orang tersebut, yaitu orang yang teman Rega yang memiliki permasalahan dengan Rega, apa yang ingin Rega sampaikan terhadap orang tersebut? Silakan. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, apakah kamu mempunyai masalah dengan saya? Apakah saya punya salah kepada Anda? Lalu kenapa sikap Anda kepada saya itu ketika bertemu selalu seperti itu? Apakah saya mempunyai salah? Apakah saya punya masalah dengan Anda atau bagaimana? Lalu kenapa di setiap kita mungkin bertemu ataupun kita dengan orang lain juga ketika ya berkumpul, Anda selalu cari muka ataupun ingin diperhatikan atau adalah istilahnya caper lah seperti itu. Nah, kenapa? Kalau misalkan saya punya salah ataupun bagaimana ataupun Anda punya masalah dengan saya, kita selesaikan baik-baik saja dengan kita bicara dengan baik-baik supaya masalah kita dengan Anda itu bisa diselesaikan dengan baik-baik juga. Tidak ada kata main belakang ataupun bagaimana seperti itu. Kalau ada masalah dengan saya, mari kita bicarakan, diskusikan bersama saya berdua seperti itu, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi seperti itu. Oke. Nah, sekarang silahkan Rega berpindah ke kursi yang satunya lagi. Boleh, silakan. Nah, silakan Rega tanggapi apa yang telah Rega sampaikan di kursi sebelumnya. Alasan saya mungkin yang pertama seperti itu, mungkin itu menjadi sebuah kebiasaan saya terdahulu gitu. Sebelum saya kesini juga mungkin karakter saya mungkin seperti itu dan saya memang seperti itu orangnya. Jadi mohon maaf bila misal saya melakukan beberapa hal yang memang tidak kamu sukai gitu, karena mungkin ini kebiasaan saya gitu, karena saya dari dulu juga seperti itu. Ya ini sudah menjadi kebiasaan saya terdahulu gitu. Tetapi mungkin saya juga merasakan bahwa ya mungkin lingkungan baru, karakter baru, ya mungkin orang-orang juga baru gitu. Jadi saya juga merasa bersalah ataupun saya merasakan kesalahan karena setiap orang, lingkungan dan juga yang di sekitar itu berbeda-beda. Jadi saya juga merasakan itu. Jadi saya mohon maaf bisa bila ada kata-kata ataupun perbuatan saya yang menyakiti kamu gitu. Ya semoga saja ketika kamu berbicara seperti itu menjadi sebuah pembelajaran juga bagi saya agar saya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ya saya minta maaf kalau misal ada kesalahan ataupun perbuatan yang seperti yang kamu katakan tadi. Semoga dari apa yang kamu katakan tadi bisa menjadi pelajaran bagi saya dan juga bisa nyaman kepada kamu, supaya kita bisa tidak ada perselisihan di antara kita seperti itu. Oke, sudah? Silakan kembali ke proses semula. Nah, tadi seperti yang disampaikan ya, ketika Rega menjadi diri sendiri, ketika Rega menjadi peran teman Rega,
Yang pertama saya membahas mengenai yang pertama tadi dari yang Rega sampaikan, yaitu Rega merasa sikap si orang tersebut tidak baik gitu. Dan juga Rega bertanya-tanya apakah Rega punya salah kepada dia sehingga si orang tersebut bersikap demikian kepada diri Rega. Dan Rega sudah memiliki itikat baik untuk meminta orang tersebut menyelesaikan permasalahan jika ada permasalahan dengan cara baik-baik. Itu sebuah baik ya, sebuah kebaikan juga ya, karena dengan adanya permasalahan Rega ingin menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik. Nah selanjutnya yang kedua tadi, ketika Rega berperan sebagai teman Rega atau orang yang memiliki permasalahan dengan Rega, dengan senang hati mungkin ya, Rega berperan sebagai orang tersebut meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan itu juga diakibatkan karena beberapa faktor yang dia alami di kehidupannya atau di lingkungannya, sehingga sikapnya tersebut yaitu sudah menjadi kebiasaan gitu, bukan karena ada permasalahan ataupun bukan karena ada masalah dengan diri Rega. Nah itu mungkin untuk penyelesaian dengan cara bermain peran gitu. Lalu saya ingin bertanya apa yang Rega rasakan setelah Rega melakukan bermain peran dengan bertindak posisi tersebut? Setelah yang saya rasakan ketika tadi melakukan bermain peran itu, perasaan saya itu tenang gitu. Karena apa yang tadi saya lakukan itu ternyata itulah solusi terbaiknya, itulah jawaban yang benarnya. Karena yang sebelumnya pada saat sesi yang pertama dikatakan sebelumnya, ketika saya berada di emosi itu saya selalu kabur ataupun saya menghindar, karena dengan menghindar saya memuncakkan emosinya dengan diri saya sendiri. Tetapi ketika bermain peran tadi yang saya lakukan, ternyata apa yang sebelumnya saya lakukan itu benar namun kurang baik. Tetapi yang paling baik itu ya ketika tadi saya memerankan peran itu dengan bertanya langsung, apakah ada permasalahan ataupun apakah ada punya masalah bagaimana. Dan ketika melakukan sesi peran ini, ternyata ternyata jawaban yang baiknya itu atau langkah terbaiknya itu adalah menanyakan dengan kepastian kepada orang tersebut, seperti itu. Bukan malah melarikan diri ataupun menghindarinya, tapi datangilah orangnya supaya minta kejelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi ketika tadi memerankan seperti itu, ternyata ya saya terbuka gitu, pikiran saya terbuka, ternyata solusi yang terbaiknya seperti ini. Jadi ketika ada nanti sebuah permasalahan yang sama gitu dengan orang yang berbeda juga, saya tidak akan melakukan yang pertama, tapi akan melakukannya apa yang tadi saya lakukan di sini, seperti itu. Iya, bagus ya untuk keberhasilan dari yang telah kita lakukan di sesi yang kedua ini, yaitu menggunakan permainan peran. Karena Rega yang pertama bisa mendapatkan solusi gitu, atau mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dialami, yang dimana sebelumnya Rega hanya menjauh atau menghindar dari permasalahan tersebut karena Rega tidak mau mungkin secara langsung meluapkan kepada orang tersebut. Akan tetapi hal tersebut masih ada yang lebih baik, yaitu dengan cara bertanya langsung dan berinteraksi langsung dengan orang tersebut dengan cara jujur ya, dari kedua pihak, baik dari Rega, dari orang tersebut. Karena dengan melakukan hal demikian bisa menarik benang merahnya gitu ya dari permasalahan. Dan kedua yang Rega
dapat ambil ya, kalau saya mendengar dari apa yang Rega sampaikan, Rega bisa lebih berpikir positif ke depannya, bahwa ketika ada permasalahan yang serupa, ada permasalahan yang hampir sama dengan yang telah dilalui, yaitu yang dibahas di konseling ini terkait permasalahan emosi atau perasaan Rega dengan rekan Rega, teman Rega. Rega bisa mendapatkan jalan lah untuk kedepannya ketika dihadapkan dengan permasalahan yang serupa. Itu cukup bagus ya, dan cukup hebat bisa dikatakan, dengan mendapatkan solusi atau mendapatkan jawaban terkait keinginan dari diri Rega. Oke, selanjutnya ada, kembali lagi kita akan melakukan scaling atau skala ya. Saya akan memberikan skala lagi, di mana tadi di Rega di awal sesi yang kedua ini menyebutkan bahwa diri Rega itu ada di skala 7 dan ingin mencapai posisi puncak, yaitu di angka 10, di mana kondisi paling optimal dari diri Rega dan kondisi terbaik dari diri Rega. Untuk di akhir sesi di sesi kedua ini, sampai saat ini setelah melakukan permainan peran, setelah mendapatkan solusi tersebut, apa yang di mana posisi skala Rega sekarang? Untuk skala sekarang, ketika saya tadi telah melaksanakan sesi peran, dan di sana juga saya bisa menemukan sebuah solusi untuk bisa menghadapi sebuah permasalahan tersebut, yang saya rasakan itu sekarang skalanya bisa dibilang sudah mencapai 10 gitu. Karena memang disitulah akhir jawabannya yang saya cari selama ini, seperti itu. Nah, cukup bagus ya, karena dengan teknik yang kita lakukan, yang Rega perankan tadi, ya bisa dibilang berhasil ya, sangat berhasil gitu kalau saya bisa sebutkan. Karena setelah Rega bermain peran dari diri sendiri menjadi peran orang lain yang bermasalah dengan diri Rega, Rega bisa mencapai skala yang Rega inginkan, yaitu di skala 10. Bahkan yang sebelumnya, sebelum sesi itu, Rega memiliki tujuan hanya di angka 8. Iya. Tapi sekarang bisa melampauinya hingga ke angka 10. Itu cukup bagus, bukan cukup lagi, tapi sangat bagus bisa dikatakan. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan manfaat dari sesi konseling yang kedua ini, dan sesi yang pertama juga gitu. Pokoknya setelah sesi konseling, apa manfaat yang dapat Rega ambil atau yang dapat Rega Rega ambil gitu dari setelah melakukan sesi konseling ini? Setelah melakukan konseling, terutama yang satu dan yang kedua ini, manfaat yang bisa saya ambil nih adalah ternyata sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan pertama oleh diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa lari dari masalah, kita tidak bisa menghindari dari masalah. Ketika sebuah permasalahan itu datang, datangilah sebuah masalah tersebut, hadapilah masalah tersebut, datangilah sebuah masalah tersebut, bukannya menghindar ataupun menjauh, karena pada dasarnya setiap permasalahan itu pasti akan datang setiap harinya. Jadi ketika melakukan konseling ke-1 dan kedua yang sekarang, ternyata saya bisa mendapatkan sebuah solusi atau jalan dari sebuah permasalahan, seperti itu. Jadi manfaatnya itu saya pada akhirnya dapat menyelesaikan dan mendapatkan jalan ataupun jawaban dari sebuah permasalahan yang saya hadapi. Oke. Nah, bagus ya, karena dengan berjalannya dua sesi konseling ini, Rega bisa sampai pada posisi puncak, di mana mencapai posisi 10 di skala, dan juga Rega bisa
apa ya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang Rega alami dan juga bisa memecahkan permasalahan yang selama ini mungkin Rega terbebani dari masalah tersebut. Oke, dan kedepannya untuk Rega setelah sesi konseling ini, apakah diperlukan lagi untuk melanjutkan sesi ke sesi yang ketiga atau cukup saja untuk 2 sesi dalam permasalahan ini? Untuk permasalahan ini mungkin yang saya alami, yang saya rasakan mungkin sudah dicukupkan saja, karena mungkin saya juga sudah merasa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi di sesi kedua ini mungkin saya dicukupkan saja seperti itu. Oke, berarti saya anggap permasalahan yang Rega alami dengan berjalannya 2 sesi konseling ini tuntas ya. Dan semoga kedepannya jika ada permasalahan yang serupa, Rega bisa menghadapinya lagi, dan jika diperlukan bantuan layanan, silakan Rega menghubungi saya. Selanjutnya, jika tidak perlu dilanjutkan ke sesi yang ketiga, maka ditutup saja mungkin untuk 2 sesi konseling ya yang kita lakukan. Itu saja mungkin untuk sesi konseling yang kedua. Adakah yang ingin disampaikan lagi dari Rega? Mungkin dicukupkan saja. Oke, semoga apa yang telah kita lakukan banyak manfaatnya ya, terutama buat diri saya dan juga buat diri Rega yang menginginkan tuntas permasalahan ini. Nah, karena mungkin ini adalah sesi akhir ya, saya ingin minta maaf jikalau ada perkataan atau perlakuan dari diri saya yang kurang baik atau kurang mengenakan, dan juga jika ada permasalahan lain silakan hubungi saya lagi. ya, siap. Apakah dimaafkan jika saya ada salah? Dimaafkan. Terima kasih mungkin ya, karena kan namanya juga manusia pasti tidak luput dari kesalahan gitu. Dan juga jika layanan dari saya kurang memuaskan atau kurang baik gitu ya, mohon dimaafkan karena masih dalam tahap belajar gitu ya dalam melakukan sesi konseling ini. Itu mungkin Rega ada yang disampaikan dulu, tidak? Ya, mungkin yang saya sampaikan, terima kasih atas bimbingannya dari sesi konseling pertama dan sampai yang kedua ini. Mungkin ya dengan konseling ini saya bisa menemukan jalan saya sendiri, saya bisa keluar dari masalah saya sendiri. Yang pasti itu terima kasih atas bimbingan dan layanannya. Semoga dari pelayanan dan bimbingannya bisa menjadi amal kebaikan untuk sendiri dan kita juga semua seperti itu. Oke, terima kasih mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Rega ke tempat konseling ini, dan ya kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi. Alhamdulillah.